Hai Sobat Hijau, kalian pernah dengar nggak? Ada rumah yang belum lama jadi tapi udah retak. Bahkan temboknya itu udah mengelupas padahal belum 1 tahun dihuni. Percaya nggak kalau itu bukan selalu karena tukangnya, tapi bisa aja karena salah materialnya. Banyak orang yang masih berpikir material itu asal kuat dan murah aja. Padahal kenyataannya setiap material itu punya karakteristik dan fungsinya masing-masing. Jadi kalau misalnya kalian sampai salah pilih, itu resikonya bisa sangat repot dan juga mahal. Nah makanya di video kali ini aku bakal kupas tuntas seputar tips memilih bahan material yang benar supaya rumah impian kamu bisa berdiri kokoh, awet dan pastinya sesuai dengan anggaran. Tapi sebelumnya seperti biasa ya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dulu supaya kamu gak ketinggalan video inspiratif kita yang lain. Sebelum kalian mulai konsultasi dengan kontraktor, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kenali dulu jenis proyek kamu. Karena setiap proyek konstruksi itu memiliki kebutuhan teknis dan juga kondisi lingkungan yang berbeda-beda. Yang pertama, pahami jenis proyeknya. Material yang digunakan untuk rumah tinggal dengan material yang digunakan untuk gedung bertingkat atau restoran itu berbeda. Setiap bangunan itu punya spesifikasinya masing-masing. Jadi kalian tentukan dulu nih, harus tahu dulu jenis proyeknya apa. Apakah itu rumah, gedung, atau villa. Setelah itu baru deh tentukan materialnya. Yang kedua, pastikan kondisi lingkungan sesuai dengan iklim. Kalau kalian membangun di daerah pantai, wajib pakai material yang tahan korosi. Kalau di area pegunungan yang lembab, hindari kayu lunak dan pakai material yang tahan jamur. Nah, kalau di area yang panasnya ekstrim, kalian harus pakai material yang punya insulasi terbaik supaya suhu di dalamnya tetap nyaman dan gak bikin boros listrik. Yang ketiga, sesuaikan dengan fungsi ruangannya. Misalnya kalau untuk dapur, pilih material yang tahan panas dan mudah dibersihkan. Untuk kamar mandi, pilih keramik yang anti-slip dan cat waterproof supaya nggak licin dan juga lembab. Nah, kalau untuk gudang, cukup pakai lantai beton yang kuat dan juga dinding yang tahan benturan. Nah, kalau untuk fasad luar, jangan lupa untuk pakai cat eksterior yang tahan sinar UV dan juga material alami seperti batu alam supaya nggak kusam. Yang keempat, sesuaikan dengan gaya arsitekturnya. Misalnya untuk rumah modern, cocok pakai beton expose atau kaca. Nah, kalau untuk rumah klasik, itu biasanya bisa pakai ukiran kayu atau pilar yang kokoh. Sementara untuk rumah tropis, itu biasanya cocok menggunakan sentuhan kayu alami dan juga roster. Yang kelima, sesuaikan dengan anggaran. Ingat ya, jangan tergiur dengan harga yang murah. Karena material yang murah itu biasanya malah cepat rusak dan ujung-ujungnya malah bikin boros karena harus sering diganti. Nah, kuncinya adalah investasi di material yang berkualitas. Dalam dunia konstruksi dan desain, material bangunan harus dipilih berdasarkan fungsinya terlebih dahulu, baru kemudian mempertimbangkan estetikanya. Karena banyak yang tergoda material cantik, tapi nggak cocok untuk fungsi ruangannya. Kalau untuk area basah seperti kamar mandi, dapur, atau area outdoor, pastikan materialnya tahan air, mudah dibersihkan, dan nggak licin. Material estetik bisa dikejar nanti, tapi fungsi utamanya adalah kuat, aman, dan tahan lama. Bayangin, kalau kalian pakai cat interior biasa untuk dinding eksterior, pasti akan cepat pudar, terkelupas, bahkan merusak estetika yang udah susah payah dibangun. Sekarang kita bahas beberapa jenis material bangunan yang populer. Yang pertama, batu bata merah. Batu bata merah ini memiliki kelebihan dan kekurangannya guys. Kelebihannya adalah kuat dan tahan lama, tahan terhadap api, mudah didapat dan tersedia luas, serta pemasangannya mudah untuk tukang tradisional. Setiap kelebihan pasti ada kekurangannya kan? Kekurangan batu bata merah adalah boros mortar karena butuh banyak semen dan pasir. Kemudian waktu pemasangannya relatif lebih lama. Kemudian berat karena beban strukturnya lebih besar dan kurang ramah lingkungan karena butuh pembakaran saat produksi. Batu bata merah ini cocoknya untuk rumah tinggal satu lantai, proyek kecil hingga menengah, dan juga area dengan tukang lokal berpengalaman. Yang kedua, batako. Selain batu bata merah, ada material yang bernama batako. Nah, batako ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah harganya relatif lebih murah, ukurannya besar sehingga mempercepat pemasangan, lebih ringan dibanding dengan bata merah, dan isolasi panasnya cukup baik. Sedangkan kekurangannya, material batako lebih mudah rapuh dan mudah retak pada saat pemasangan.
Material batako tidak tahan air karena mudah lembab jika tidak diplester dengan baik, serta suaranya bisa lebih mudah merambat karena kurang kedap. Batako ini lebih cocok untuk sekat dinding dalam bangunan dan proyek pembangunan dengan budget terbatas. Yang ketiga adalah hebel atau bata ringan. Ini adalah material yang berada di tengah antara batu bata merah dengan batako dari segi kualitas. Kelebihan bata ringan adalah sangat ringan karena mengurangi beban struktur. Yang kedua, isolasi panas dan suaranya sangat baik. Yang ketiga, presisinya tinggi karena permukaannya rapi. Dan yang keempat, tahan api dan tahan jamur. Kekurangan bata ringan adalah harganya relatif lebih mahal daripada bata biasa, butuh semen khusus seperti perekat instan, tidak semua tukang bisa pasang dengan benar, dan rapuh terhadap benturan yang keras. Bata ringan ini cocok untuk bangunan bertingkat, hunian modern dengan struktur baja atau beton, dan area urban dengan kebutuhan efisiensi waktu. Material yang keempat adalah beton. Material ini bisa dibilang lebih kuat daripada ketiga material sebelumnya. Kelebihan beton adalah yang pertama lebih kuat dan tahan lama, bisa untuk struktur utama. Yang kedua, tahan cuaca dan tahan api. Yang ketiga, bisa dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, materialnya serbaguna, bisa untuk sloof, kolom, plat lantai, hingga dinding. Sedangkan kekurangan beton adalah lebih berat karena butuh struktur penopang yang kuat. Yang kedua, waktu pengerasannya lebih lama. Yang ketiga, biayanya bisa lebih mahal tergantung campurannya. Yang keempat, kurang estetis tanpa finishing. Nah, beton ini cocoknya untuk struktur utama bangunan, proyek skala besar seperti bangunan bertingkat, dan rumah dengan gaya industrial. Nah, material yang terakhir adalah kayu. Material ini sangat cocok untuk iklim tropis dan menciptakan tampilan yang berbeda dari batu bata merah, batako, bata ringan, dan juga beton. Kelebihan kayu adalah tampilannya estetis dan hangat karena terkesan alami. Yang kedua, mudah dibentuk dan dipasang. Yang ketiga, lebih ringan dan fleksibel. Yang keempat, bisa menyerap kelembapan ruangan jika kualitasnya baik. Sedangkan kekurangan kayu adalah rentan terhadap rayap dan jamur, butuh perlakuan khusus. Yang kedua, tidak tahan api. Yang ketiga, bisa melengkung atau retak karena perubahan cuaca. Yang keempat, harganya lebih mahal untuk jenis yang berkualitas. Material kayu ini cocok untuk interior rumah tropis atau minimalis, elemen dekoratif seperti plafon, lantai, atau furnitur, dan bangunan semi permanen atau villa alam. Dengan memahami sifat dasar material, kamu bisa menentukan mana yang cocok untuk struktur utama, finishing, atau aksen dekoratif. Kalian harus selalu cek ketersediaan materialnya di daerah proyek kamu, karena percuma kalau punya desain yang bagus tapi bahan materialnya malah gak tersedia di proyek kamu. Material yang langka itu sama dengan biaya tinggi dan juga waktu tunggunya lama. Makanya perlu diskusi dengan arsitek ataupun kontraktor untuk solusi alternatif bahan yang lebih hemat tapi juga kualitasnya tetap terjaga. Memilih material bangunan itu bukan soal mahal atau murah, tapi soal tepat guna, tepat waktu, dan tepat kualitasnya. Kalau kalian pengen bangun rumah yang awet, nyaman, dan aman, jangan sampai salah pilih ya. Diskusi dan riset adalah kuncinya. Semoga tips ini bisa membantu kalian untuk memilih bahan bangunan dengan lebih bijak ya Sobat Hijau. Kalau kalian gak mau repot, bisa langsung pakai jasa kontraktor hijau yang bisa mengakomodasi semuanya ya. Yuk langsung konsultasikan rencana renovasimu di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.